Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya bersama Dr. Ridwan Pawallang yang tidak asing lagi bagi sahabat dan sobat IPISO yang sudah sering mengikuti acara IPISO. Beliau ini adalah pakar politik Islam dari Unismo. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Dokter akan mendiskusikan situasi politik di Sulawesi Selatan menjelang Pilgub Sulsel. Kami akan coba meneropong figur-figur yang saat ini sudah secara terang-terangan memperlihatkan gerakannya untuk maju. Ada juga yang masih sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dikampanyekan dan disosialisasikan oleh pendukung-pendukungnya melalui media sosial dan melalui jejaring pemenangannya. Baik, saya memulai. Pak Dokter. Siap. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Kesehatan nomor 1. Siap. Di Pilgub Sulsel ini masih lama, 2024 baru dilaksanakan, tapi gaungnya sudah terlihat Pak Dokter ya. Artinya ada beberapa tokoh senior yang memiliki kesenioran di Sulawesi Selatan itu kelihatannya sudah melakukan lobby-lobby dan manuver-manuver politik. Sebut saja Bapak Ilham Arif Sirajuddin, atau yang biasa kita panggilkan beliau Kakak Iyas. Pak Iyas ini sudah secara terang-terangan ingin bertarung di pemilihan Ketua DPD 1 Partai Demokrat. Tentu beliau tidak hanya sekedar ingin bertarung sebagai ketua saja. Siap. Tentu pasti ada target politiknya. Ya. Belum terlaksana karena belum terlaksana di pemilihan. Kakak Iyas, Pak Iyas ini itu sudah melakukan lobby-lobby lagi ke Partai Nasdem. Baru-baru beredar dia bersama Pak RMS, Ketua DPD Nasdem Sulawesi Selatan. Kemudian baru setelah itu beredar lagi dia dengan Ketua PKB Sulsel. Artinya kelihatannya Pak Iyas ini tidak main-main menatap Pilgub 2024. Hangat ya. Menghari. Nah, sebelum Pak Iyas juga sudah beredar di media, Bapak Nurdin Halid sudah membentuk tim kecil yang menunjuk Pak Aru ya kan sebagai ketua tim kecil itu, yang menurut analisa beliau, tim kecil ini akan coba membedah potensi dirinya, apakah masih diinginkan maju atau sudah tidak diinginkan lagi maju. Dalam hal ini, tim kecil ini disuruh membuat kajian politik tentang sosok seorang Nurdin Halid, apakah masih diinginkan atau tidak. Nah itu. Kemudian dalam beberapa pemberitaan lagi, Ketua DPD 1 Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, juga sudah dikampanyekan oleh kader-kadernya. Bahkan kemarin, Sekjen Partai Gerindra itu memberikan support untuk mendorong Andi Iwan Darmawan Aras untuk maju. Dia disupport full oleh DPP untuk maju. Nah, kemudian Bupati Goa 2 periode Adnan Puricita dengan Palang Merah Indonesianya itu juga sudah kencang dengan menggunakan organisasi Palang Merah. Dia sudah bergerak. Sore itu. Kalau PLT Gubernur Sulsel, dia masih fokus pada jabatan PLT Gubernur yang dia emban. Tetapi tentu dia pasti
harus dihitung sebagai salah satu figur yang kuat yang mungkin akan kembali maju sebagai bakal calon gubernur. Nah, kacamata Pak Dokter melihat manuver-manuver daripada elit-elit politik kita ini, apakah tidak terlalu dini, wajar-wajar saja, ataukah ada pandangan-pandangan lain? Apa pembuka dari Pak Dokter? Silakan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Direktur IPI, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Saya ingin menyapa pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam pada pemirsa IPI Show pada malam ini. Tentu kita akan kembali membincang dalam kacamata terkini tentang figur-figur yang muncul dalam ranah Politik sosial. Ya, Pilgub sosial tahun 2024. Saya kira ini sangat menarik ya. Saya ingin coba pada saya istilahkan legasi ya. Iya. Legasi itu yang saya maksudkan adalah bahwa ada seseorang yang kemudian muncul kembali. Tentu dia sudah meyakini bahwa ada warisan masa lalu. Ya kan? Warisan masa lalu itu bisa jadi adalah bagian daripada prestasinya masa lalu yang kemudian ingin dijaga dan ingin dipersembahkan kembali dan dilanjutkan untuk masa depan. Tentu figur-figur yang muncul tadi, misalnya Pak Yas atau Pak Aco ya, biasa disebut Pak Aco. Kemudian misalnya ada Pak NH, ya, dan mungkin aspek-aspek lain atau figur-figur lain yang kemudian, tapi saya ingin ke dua figur dulu ini yang saya pikir beliau ini, kedua figur ini itu sudah pernah semua tampil di Pilgub Sulsel. Iya, Tentu itu yang saya sampaikan bahwa ada keyakinan warisan di masa lalu yang ingin dirawat dan kemudian ditawarkan kepada voter hari ini. Nah, saya pikir itu sah-sah saja saya pikir ya. Kalau dikatakan apa maunya dan seterusnya, itu sah-sah saja dalam konteks politik. Sebab politik itu kan mengakui dua hal, ada sikap dan ada perilaku. Kalau boleh dikatakan hari ini apa yang ditampilkan itu adalah bagian daripada sikapnya hari ini, sebab ketika menjadi perilaku itu sudah dimasukkan dalam konteks frame pelaksanaan pilkada dan seterusnya. Yang kedua saya pikir Pak PLT hari ini maupun Pak Adnan sebagai sosok yang muda ya, figur yang muda hari ini, tentu ingin juga untuk kemudian tampil bahwa apa yang saya lakukan hari ini, misalnya di Goa, begitu pula di Pemprov Sulsel, semua dilakukan sedang menanam, ya, sedang menanam legasi kan gitu ya. Legasi itu kemudian saya pikir apakah akan dijemput oleh masyarakat, akan dilirik oleh masyarakat, tentu adalah kelihayan dan kecermatan serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh tim ya. Saya sangat yakin dalam skop yang kecil bahwa di antara semua baik yang tampil maupun yang silent hari ini itu sudah punya tim small team ya. Small team itu yang kemudian berjalan, membedah dan kemudian melihat, menawarkan mungkin secara kecil apakah dalam konteks yang secara konvensional atau sudah ada soft file dalam konteks digitalisasi dan seterusnya. Saya kira itu cukup untuk sementara. Kak Dir, saya kembalikan, tentu akan lebih menarik perbincangan kita. Baik, sahabat dan sobat IPISO, membuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalang, beliau mengatakan sah-sah saja orang mau melakukan manuver awal. Saya sepakat bahwa ya di ranah demokrasi orang mau sejak dini, mau terlambat, itu pilihan-pilihan. Ada figur yang membutuhkan gerakan sejak dari dini. Nah, tentu figur-figur yang dimaksud itu adalah figur yang mungkin pernah top, tetapi masih ragu dengan capaian-capaian masa lalunya seperti yang disampaikan tadi Pak Dokter, dan ingin lebih cepat mengingatkan publik bahwa saya ini loh Ilham Arif Sirajudi, mantan wali kota 2 periode,
pernah maju calon gubernur, jangan sampai kau lupa Kak, kan mungkin begitu ya. Nurdin Halid mungkin walaupun sebenarnya pertarungan pilgub kan baru 2 tahun yang lalu kan, 2 tahun. Tetapi beliau takut jangan sampai sudah dilupa sehingga start duluan untuk memperlihatkan diri seperti itu. Nah sementara Partai Gerindra tentu dengan menjual ketuanya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena orang menjadi ketua DPD 1 sebuah partai besar sekelas Gerindra, tentu ketuanya harus dijadikan ikon. Apalagi ketuanya memang bukan ketua sembarangan, artinya dia figur muda yang lagi naik daun dengan 2 periode sekarang menjadi anggota DPR RI, memiliki kesiapan finansial cukup kuat. Nah itu ya. Adnan Puricita tentu walaupun dia cukup berprestasi sebagai bupati Goa, tapi kan itu tidak cukup, makanya dia coba menggunakan palang merah untuk merawat jaringan-jaringan yang ditinggalkan almarhum ayahnya yang kemarin menjadi calon gubernur kan sebelum meninggal kan gitu. Nah, sementara PLT gubernur yang kemarin hanya posisi wakil gubernur dan saat ini mengembang amanah menjadi PLT gubernur tentu mau fokus pada pembuktian bahwa dia dari posisi wakil menjadi PLT gubernur, dia harus memperlihatkan ke publik bahwa amanah ini harus saya jalankan dengan bagus. Dan indikator dari dia tentu adalah keberhasilan. Kalau dia berhasil, maka tentu dia menatap Pilgub 2024 itu sedikit ringan dan tidak terlalu berat dia untuk meyakinkan publik. Kan begitu Pak Kakak Dokter ya. Nah, masih ada beberapa figur lain Kakak Dokter yang belum saya sebutkan, ada namanya Erwin Aksa, tapi belum muncul. Tetapi sudah dimunculkan oleh kader-kader Golkar. Bahkan dari mulut Pak Nurdin Halid sendiri pun dia pernah menyebut bahwa Erwin Aksa dipersiapkan di Pilgub. Artinya kalau Nurdin Halid mungkin tidak maju, maka Erwin Aksa mungkin akan dia minta untuk maju. Tergantung Pak Erwin dia mau atau tidak kan gitu. Nah, ada juga ketua Nasdem RMS ini manuver dari kader-kader Nasdem untuk mendorong beliau maju itu sudah terlihat juga. Sudah beredar itu di media-media sosial, maju ki bosku, kan begitu. Pak Dokter ya, seperti itu. Kemudian di Topan Pawe, ketua DPD 1 Partai Golkar. Tentu beliau ini masuk kategori figur yang harus dihitung, kemungkinan besar akan muncul di perhelatan karena memang partai yang terbesar di Sulawesi Selatan ya, Partai Golkar. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah menurut pandangan dan kacamata Pak Dokter, dari nama-nama yang saya sebutkan ini, kira-kira apa sih kelebihan-kelebihan? Bisa nggak dipaparkan satu-satu kelebihan-kelebihannya menurut kacamata Pak Dokter ya? Misalnya mulai dari Kak Iyas, Iwan Aras, RMS kan, Adnan. Ya sikat-sikat saja lah apa kelebihan-kelebihan yang mungkin publik butuh tahu dalam kacamata kita sebagai analis atau pengamat politik. Baik, ada istilah di siasat syariah itu selalu dikatakan kayak gini ya, kalau kita ambil dari perspektif politik Islam. Gitu. Dikatakan bahwa seseorang itu, seorang pemimpin, bagaimana dia menghadirkan sebuah kemaslahatan. Ya, kata maslahat itu sebetulnya dalam konteks kita hari ini, ya, itulah kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Nah, seorang figur sebetulnya, bagaimana dia dalam konteks dia seorang figur, seorang pemimpin, mengemban amanah pada porsinya, tupoksinya, itu lalu bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita misalnya sebutkan misalnya Pak Andi Iwan Aras dalam konteks beliau seorang anggota DPR dari Dapil 2, tentu saja seseorang yang terpilih 2 periode di dapil yang sama dan suaranya cukup besar, berarti orang itu memiliki figur. Tentu juga sudah terasa ya maslahat-maslahat yang mereka telah perjuangkan dan mereka sudah sampaikan amanah itu kepada rakyat. Nah, kan gitu. Nah, terlepas dari itu semua, saya pikir kelebihannya adalah kelebihan partai politik. Iya. Memegang
memegang atau menjabat Ketua ketua saya. partai level Sulsel, saya pikir itu adalah sebuah modal. Seseorang saja yang kemudian bagus figurnya, prioritasnya, kalau dia tidak punya gandaran, Ya. sebutlah misalnya partai politik, juga akan mengalami kesulitan. Kemudian kedua, misalnya saja Pak Adnan hari ini, walaupun beliau adalah tokoh muda dari Kabupaten Goa, 2 periode memimpin Kabupaten Goa, diusung oleh banyak partai, tetapi beliau ini diposisikan orang yang tidak berpartai. Iya. Ya? Di Kabupaten Goa saja, barangkali sejauh ini, mudah-mudahan tidak salah, beliau belum memegang posisi partai politik ataupun menjabat partai politik. Tentu saja ini juga plus minus bagi beliau. Nah, tetapi mereka Pak Adnan ini sudah menjabat 2 periode, saya pikir itu adalah kelebihan beliau di Goa. Ya, saya pikir Goa ini dari sisi potennya, pemilihnya juga cukup besar, signifikan. Dia urutan kedua. Kalau kedua saya pikir ini cukup besar ya. Saya pikir seseorang ini kemudian ada yang menjadi kelebihan secara internal dan eksternal. Ini barangkali perlu dikaji lebih lebih jauh oleh tim. Kemudian sebut saja misalnya RMS ya. Sekarang beliau ketua DPD 1 Nasdem. Tentu juga ini adalah bagian yang kemudian tidak terpisahkan daripada kelebihan beliau, modal beliau. Hanya saja beliau ini sudah ada di Jakarta, yang konon hari ini, mudah-mudahan ini tidak keliru, bahwa beliau ini sedang mencari figur untuk mengganti beliau. Ya? Nah, untuk mengganti beliau, posisi beliau, sehingga kemudian saya pikir beliau juga akan berpikir matang, mempertimbangkan mata-mata siapa yang akan menggantikan beliau Di Sulsel ya. di Sulsel ini, atau memang beliau ini sambil nyampe di pusat juga tetap di Sulsel sampai habis periode, paling tidak kita selesaikan dulu pilgub Sulsel. Saya kira cukup. Iya. Menarik tadi dikembangkan RMS sementara mencari figur. Rasa-rasanya sih saya agak sedikit curiga sih, jangan-jangan komunikasi politik ini dengan IAS juga mengarah ke situ ya. Boleh jadi. Menawarkan menjadi ketua DPD ya. Boleh jadi. Artinya begini, kalau misalnya Pak IAS gagal itu menjadi ketua Demokrat, bisa saja alternatifnya adalah Nasdem ya. Boleh ya. Ini kan kita meraba-raba. Nah, kemudian yang saya amati adalah ini ada lobby-lobby khusus juga Pak IAS ini ke Pak Sahrul. Siap. Beredar informasi bahwa ada bujuk rayuan dari Pak IAS ingin mengajak Adnan untuk berpasangan dengan dirinya. Wah, ini menarik nih. Saya pikir menarik sekali kalau isu yang beredar itu benar. Dan lebih sangat menarik lagi kalau ternyata memang Adnan Puricita ini mau jadi 02. Karena sejak terakhir Pak Sahrul menjadi wakil gubernur, keluarga ini nyaris selalu maju 01 ya. Baik San, Pak Adnan dan gitu. Artinya kalau misalnya Pak Adnan mau menurunkan grade-nya dan hanya mau jadi posisi 02, tentu salah satu tawaran menarik adalah berpasangan dengan PLT gubernur yang akan masuk pada periode kedua kan. Nah, ketika misalnya dia menurunkan grade-nya, nah menurut kita, menurut Pak Dokter kacamatanya, adakah kemungkinan Adnan hanya mau 02? Dan kalau seandainya dia mau 02, kira-kira yang mana lebih menarik, memilih PLT gubernur Andi Sudirman Sulaiman atau bersama Pak IAS? Pak Dokter seperti apa? Yang mana yang lebih menarik? Saya pikir ini adalah menarik, tetapi juga dari satu sisi ada tantangan. Gitu. Untuk tidak mengatakan ada kesulitan, tapi lebih bagus kita pakai bahasa dinamis saja. Ada tantangan. Maksud saya begini, Pak IAS dan Pak Sahrul atau keluarga beliau di masa lalu ini adalah satu tim, satu tim. Jadi kalau kita baca baik dari secara lisan maupun tulisan,
orang ini memiliki emosi, ya, kedekatan emosi yang sangat sulit dipisahkan, kecuali dipisahkan karena pertarungan pilkada, ya, karena urusan politik dan kepentingan politik. Sekarang ini kalau misalnya Pak Adnan sekiranya mau memilih, ya, bukan kita mengajak dipaksa memilih, sekiranya Pak Adnan mau memilih, saya pikir ada dua pertimbangan yang perlu beliau pikirkan. Pertama, ya, akan memilih Pak Aco, ya, Pak Ilham Arief Sirajuddin ini sebagai bagian itu untuk menjaga tradisi masa lalu, ya kan? Tetapi ada tantangan di situ bahwa Pak Ilham ini pernah tampil di masa lalu, ya, pernah tampil dan memiliki kekuatan tersendiri. Nah, sekarang apakah Pak Adnan akan memilih itu atau mau maju sendiri? Ya? Yang kedua, kalau kita mau melihat pada sosok Pak PLT hari ini, Pak PLT, seseorang PLT, walaupun ini belum pasti apa-apa seperti apa keputusan pengadilan ke depan, tetapi magnet beliau, kekuatan beliau, infrastruktur beliau, begitu pula kebijakan-kebijakan beliau kalau bisa dituntaskan, ya, saya pikir itu akan menjadi plus, ya. Plusnya mungkin tidak perlu kita sebut berapa plusnya, tetapi itu adalah plus dan semua orang akan melirik beliau, ya kan? Sisa kemudian saya pikir bagaimana meyakinkan, ya, pemilik partai atau beliau akan ke depan ini dalam waktu-waktu ke depan ini akan menjadi pejabat di partai politik misalnya, ya kan? Itu tidak bisa dinafikan. Tetapi kalau misalnya ini akan diambil, tentu ada juga plusnya. Misalnya Pak Adnan akan memilih beliau untuk mengulang juga masa lalu. Paman beliau, om beliau, Bapak Syahrul Yassin Limpo, ketika akan berpasangan dengan Bapak Amin Syah pada waktu itu, beliau menembak posisi ke-2, lalu kemudian periode berikutnya ambil ke-1, dan itu terjadi. Nah, sekarang kejadian itu kadang-kadang adalah kejadian yang tak terduga. Nah, tentu yang sudah terduga dan sudah menjadi fakta, itu juga kadang-kadang akan mengalami kesulitan untuk kemudian terulang karena sudah ada dugaan awal dan seterusnya. Nah, saya pikir dugaan itu bisa terulang tergantung saja bahwa seseorang itu punya keyakinan, dari keyakinan itu dia turunkan kemudian untuk menjadi sebuah strategi pendekatan untuk kemudian melahirkan kemenangan dan seterusnya. Sekian. Baik. Kembalikan. Pak Dokter, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, ada nggak yang masuk kategori atau Pak Dokter mengakuinya bahwa dia bagian dari keluarga besar Muhammadiyah? Karena di Sulawesi Selatan itu dukungan kelompok Muhammadiyah itu, suara Muhammadiyah itu cukup mempengaruhi pemilihan. Terbukti melalui jalur PAN kemarin, PAN yang lebih memperkencang, lebih memperdalam gerakannya dalam memenangkan calon gubernurnya itu mengarah ke basis-basis grassroots Muhammadiyah. Itu sukses loh. PAN ini 2 periode mengantarkan Syahrul jadi gubernur, 2 periode ya. Kemarin memenangkan lagi Nurdin Abdullah, ya. Nah, pertanyaannya, selain nama-nama yang saya sebutkan tadi, adakah yang masuk kategori bagian dari keluarga besar Muhammadiyah? Dan siapa kira-kira tokoh Muhammadiyah baik yang menjabat secara politik saat ini atau tidak yang layak untuk dimunculkan ormas Muhammadiyah di Pilgub nanti? Sebutlah yang saya kenal. Kalau yang saya kenal Pak Ashabul Kahfi, yang saya kenal ya. Ada Ibu Yuliani Haris, kemudian siapa lagi yang saya kenal ya, Saiful Saleh. Nah, Tausi Lindrung ya. Nah, apakah nama-nama ini layak untuk disiapkan ormas Muhammadiyah dan mayoritas masyarakat Muhammadiyah, atau kecenderungannya mungkin Muhammadiyah akan lebih cenderung memilih kepala daerah yang berprestasi walaupun bukan kader Muhammadiyah? Kacamata Pak Dokter sebagai aktivis pemuda Muhammadiyah seperti apa? Baik, Pak Dir. Saya pikir makin menarik gini. Memang sih
apa ya? Kalau misalnya yang lebih dekat dengan infrastruktur yang ada ya dan strukturnya cukup, saya kira Ketua Pansumsel Bapak Ashabul Kahfi, Dr. Ashabul Kahfi MAG memiliki kekuatan dan modal. Kan? Figur Bapak beliau Kiai Haji Jamaluddin Amin itu masih punya smoothfeel magnet yang kemudian mendorong itu. Nah, kalau kita berkaca legasi itu ya apa istilahnya success story masa lalu, sukses politik, saya pikir 3 kali pertarungan sukses, PAN ada dalamnya dan sukses, kan? Nah sekarang, apakah di internal Muhammadiyah akan memunculkan itu atau akan beririsan dengan itu? Saya kira ada 2 catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama, sebagaimana kita sudah sampaikan, diskusikan di Pondok Gibi beberapa waktu yang lalu, Kak Kadir, bahwa sesungguhnya Muhammadiyah secara pusat mindsetnya itu adalah bagaimana figur itu memiliki chemistry dengan pandangan-pandangan politik Muhammadiyah, pandangan-pandangan kebangsaan Muhammadiyah. Nah, tidak ada juga harga mati ya, tidak mau mematok harga mati bahwa Muhammadiyah itu secara otomatis akan mendukung dan seterusnya. Tetapi saya pikir pilihan-pilihan Muhammadiyah ini kemudian itu perlu dibaca oleh seorang figur. Nah, figur itu perlu membaca apa yang menjadi pikiran dan niatan-niatan baik Muhammadiyah untuk kemudian bagaimana memunculkan itu. Sekarang saya sih kalau boleh katakan bahwa selain Pak Dr. Ashabul Kahfi MAG sebagai ketua DPD 1 PAN, juga ada figur-figur Muhammadiyah yang ada di kabupaten kota misalnya kan. Misalnya sebut saja, misalnya Bupati Kabupaten Maros Antar Rahman ya. Oh, Haidir ya. Haidir saat kan? ini. Atau misalnya Bapak Dr. Andran ya di Kabupaten Wajo. Ya. Kader Muhammadiyah ya. Kader Muhammadiyah, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wajo. Saya pikir kalau misalnya ini ada desain baru, ya bisa saja mereka itu tampil. Bisa saya tampil dengan melihat bahwa Pak Dr. Amran Mahmud ini sudah 2 periode. Ya. Baru 1 periode. Maksud saya 2 periode, 1 wakil dan 1 kali ini. Apakah beliau akan tampil untuk naik kelas atau tidak? Tentu saja pilihan-pilihannya apakah strong beliau itu mampu untuk kemudian mendongkrak, dan apalagi kalau misalnya mau untuk 02 kan, tentu saja figur untuk yang menargetkan 01 juga akan melirik itu. Dengan catatan barangkali tentu datang tidak membawa tong kosong misalnya atau misalnya ember kosong, dia harus membawa karung besar kan, dan seterusnya. Nah, sebab itu saya juga perlu menyampaikan bahwa Pak Adnan kalau kakeknya itu punya irisan di masa lalu dengan Muhammadiyah, kan? Itu juga yang menjadi modal komunikasi dan strategi komunikasi Bapak SEL 2 periode. Nah, sekarang itu di masa lalu. Apakah Pak Adnan akan menggunakan itu atau tidak? Ya, tentu itu perlu dicermati ya, secara umum sih saya ingin katakan bahwa Muhammadiyah, kalau kita berkaca tentang Muhammadiyah, dia akan melihat pada posisi figur itu mampu tidak diambang daripada apa gagasan-gagasan Muhammadiyah di Selatan. Cukup. Sahabat dan sobat TV semua, diskusi kita makin ke dalam, makin menggali sahabat dan sobat TV semua. Pak Dokter, di Sumsel ini kan saya mengkategorikan ada 3 dapil, 3 zona ya. Dapil 1, zona 1 ya, selatan, zona selatan ya. Dapil 2, zona tengah. Dapil 3, zona utara. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa figur dari 3 zona ini dan tanyakan siapa yang paling potensi untuk muncul di Pilgub 2024. Saya mulai dari Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, 2 periode. Ada Asis Kahar, Ustadz Asis, ada saudaranya Andi Musakar atau Caka. Ada Bupati Luwu yang periode kedua saat ini, Andi Basri Matayang. Ada Latunrung, Dapil Utara ini ya. Ada Raya Remes.
ada Remes dan ada Agus Arifin mantan wakil gubernur. Kalau dari nama-nama yang disebutkan tadi dari Dapil Utara, siapa yang paling memiliki representatif untuk bisa tampil di Pilgub dalam kacamata dan pandangan kalau mewakili zona utara? Silakan. Mengapa Pak Ketua DPD 1 tidak kita kategorikan DPD 1 Golkar kita tidak masukkan ke zona situ? Atau dia mau masuk? Dia zona tengah dia. Zona tengah. Pare-pare kan? Dapil 2 ya? Iya. Nah, siap. Dari sekian banyak nama yang disebut untuk Dapil Utara, Ya. saya pikir ada di masa lalu, ya. Dan itu sesuatu yang perlu dihitung, ya. Saya mau fokus 2 saja supaya lebih konkret Ya. kita punya perbincangan ini. Ya kan? Pertama Pak Remes. Remes ya. Remes, saya sebut beliau kemungkinan figur yang akan muncul di utara itu karena beliau di samping mantan bupati 2 periode Kabupaten Sidrap, Ya. anggota DPR RI dan ketua DPD 1 Ya. sejauh ini Partai Nasdem. Yang kedua Ibu Indah. Bunda ya. Ibu Indah sekarang ini beliau adalah bupati masuk 2 Ya. Periode kedua. Periode kedua ya. Kabupaten Luwu Utara. Tentu beliau sebagai representasi Luwu Raya, ya, representasi Luwu Raya tentu saja figur perempuan paling tidak masuk kategori kota 30% perempuan. Iya, Maka iya. itu akan dimasukkan seperti itu. Tetapi sejauh perkembangan yang kita lihat di dunia medsos, beliau sudah disebut namanya. Iya, iya. Ya, tentu tanpa menafikan yang lain tentu sah-sah saja, tetapi yang punya magnet ya, yang punya magnet lebih daripada yang lain tentu dua figur ini untuk zona utara Zona utara ya. kemungkinan Remes dan Indah ya. Pak Ernest dan Ibu Indah. Zona tengah, Pak Dokter. Di tengah ini yang seru ini ya. Ada Ketua DPD 1 Golkar, Siap. Kapan KW. Ada Ketua DPD 1 Gerindra yang kita tadi sebutkan di Iwan Darmawan Naras. Siap. Kemudian ada Erwin Aksa, Siap. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pusat. Kemudian ada Munafri siapa lagi? Saya lupa namanya. Di Pasar Pajalangi, Bupati Siap. Bone, Siap. dua periode. Kan? Siap. Ada PLT Gubernur Siap. Andi Sudirman Sulaiman di zona tengah ya. Siapa lagi? Jangan sampai kita lupa memunculkan namanya di zona tengah. Kayaknya nama-nama ini ya yang saat ini lagi Nurdin Halid. Ya. Hampir Siap. lupa Nurdin Halid tadi. Siap. Nah, pertanyaannya kalau PLT Gubernur saya sangat yakin kalau dia masih mau maju, potensi dia maju sangat besar. Nah, tentu selain dari beliau, nama-nama yang saya sebutkan tadi juga memiliki potensi yang sama. Ya. Kira-kira menurut kacamata dan pandangan Pak Dok, siapa yang paling besar kansnya untuk muncul mewakili zona tengah, zona Dapil 2? Jadi ini menarik ya. Kalau kita mulai dulu dari Partai Golkar. Iya. Partai Golkar ini sebut saja di zona tengah ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Ya, yang secara struktur aktif kan. Pertama Pak Enas sebagai politisi senior. Yang kedua Bapak Erwin. Dari next Ya, sama-sama Waketum. waketum di Iya. DPP. Tentu saja kekuatan beliau di pusat Iya. itu mampu untuk kemudian meyakinkan DPD 2 dan teman-temannya di Iya. bersama pengurus. Kemudian ada Bapak Topong Kowe. Dapat Waketum ada Kowe ini tentu saja bukan sekedar beliau untuk menjadi kedua. Tapi, Sorry, tadi saya tambahkan Pak Iyas. Pak Iyas kan tokoh tengah. oh tengah-tengah juga. Oke, berdomisili di Makassar. Makassar. Ah, Ya tentu saya pikir sudah cukup 4 lah ya. Yang di samping punya modal masa lalu, juga saya pikir yang sekarang ini lagi tawaf, ya, lagi bergerilya, kan? Baik dalam konteks untuk meyakinkan Iya. partai, begitu pula sedang bergerilya secara soft, kecil-kecil untuk kemudian tim kecil ini berjalan untuk pengkajian dan juga mungkin sudah soft memflor kepada publik ya, Ya. itu dalam konteks kecil. Nah, yang kedua
Bapak PLT ini. PLT. PLT Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman, saya pikir beliau, saya katakan agak rugi beliau ya. Agak rugi beliau kalau misalnya tidak maju untuk kemudian naik kelas ke calon gubernur ke depan. Sebab beliau, saya pikir semua orang mengatakan bahwa saya fokus untuk itu. Tetapi fokusnya sesungguhnya itu adalah bagian daripada mempersiapkan diri dan kerja-kerja politik sebetulnya. Nah, sebab itu saya pikir beliau akan masuk pada zona itu. Kemudian yang terakhir, Andi Iwan Nawaras, walaupun beliau ini saya pikir anggota DPR RI, tetapi karena beliau sudah di apa ya istilahnya, memastikan diri bahwa beliau ini adalah seorang ketua DPD 1 Partai Gerindra yang memiliki syarat untuk mengusung dengan koalisi tambahan koalisi. Saya pikir beliau juga ini adalah bagian dari politisi muda yang hari ini muncul, dan tentu saya pikir beliau kemudian bisa meyakinkan publik dan Pak Ketua Prabowo untuk kemudian maju di Sulsel dan seterusnya. Coba. Baik, Pak Dokter, kalau dari zona 1 ada nama Muhammad Ramdan Pomanto, Pak DP wali kota Makassar. Pak DP, betul. Adnan Purcita yang kita sebutkan tadi. Kemudian juga kemarin ada muncul namanya Iksan Iskandar Karimindra Bupati Takalar, periode. Jadi Ponto. Kemudian ada dimunculkan juga kemarin namanya kakak kandung Kapolda Metro Jaya, Muhammad Firdaus Demanye. Itu juga muncul dari zona 1 ya. Walaupun belum terlalu populer. Dari zona 1, Adnan atau DP atau Iksan, yang mana yang paling potensi? Atau Demanye? Iya. Gimana ya untuk mengatakan figur-figur yang muncul ini ya? Tentu saja dari tokoh-tokoh ataupun figur yang muncul dari Dapil 1 ini itu mewakili ya generasi tua, generasi tengah, dan generasi muda. Generasi muda, ya kan? Yang saya maksud di generasi tua, saya pikir tua dalam arti senior ya. Senior, saya pikir Pak Ihsan Iskandar ini adalah politisi senior politik. Dan beliau ini juga punya punya keteguhan yang sangat punya basis di Kabupaten Jeneponto ya. Dan sekarang ini menatap menuju. Artinya beliau ini dalam kondisi seorang bupati akan maju, tentu saja ingatan masyarakat itu tidak jauh-jauh banget. Terus Pak Iyas, saya pikir kita sudah sampaikan tadi bahwa Pak Iyas ini sedang tawaf hari ini untuk meyakinkan partai politik. Tentu saja Pak DP, tentu saja Pak Iyas ini sekarang ini saya pikir itu saja menjadi fokusnya, tawaf untuk meyakinkan partai politik agar beliau bisa naik ke situ dan lanjut seterusnya dalam perjalanan berikutnya. Kemudian Pak Devi, Pak Devi ini adalah wali kota yang cukup sukses di Kota Makassar. Saya pikir kalau beliau bisa meyakinkan Kota Makassar dan membangun, membuktikan janji-janji politiknya, saya pikir beliau akan muncul juga. Apakah muncul itu gimana? Saya pikir beliau akan muncul. Ya. Selanjutnya saya kira Pak Adnan. Pak Adnan ini saya pikir seorang politisi muda, ya, 2 periode di Kabupaten Goa, tentu saja partai politik akan melihat beliau, ya. Tokoh-tokoh akan melihat beliau, ya. Sekarang apakah akan maju untuk langsung top atau di bawahnya top itu atau dan seterusnya? Saya pikir proses ini akan menjawab. Iya. Baik sahabat dan sobat Iviso, demikian bincang-bincang santai kami dengan Pak Dr. Ridwan Pawalla dalam menyoroti potensi-potensi figur-figur yang kemungkinan besar muncul di perhelatan Pilgub Sulsel 2024.
Tadi kita sudah menyebut hampir semua tokoh-tokoh potensial yang kemungkinan besar diantaranya akan ada beberapa yang memiliki potensi yang sudah dijelaskan tadi Pak Dr. Tuan Pawalang. Nah tentu ini masih terlalu dini ya untuk mengkanalisasi itu, tapi setidaknya Pilgub Sulsel ini memang sangat menarik untuk sering dibedah dan dikaji terkait perkembangannya. Baik sahabat dan sobat episode, nantikan diskusi-diskusi berikutnya di episode yang mungkin berkaitan dengan kondisi politik di Sulawesi Selatan bersama narasumber yang lain atau bersama kembali Pak Dr. Ridwan Pawalang. Akhir kata dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.